Nyok kita tegakkan 5 tertib. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi didampingi Kasudin Pelayanan Pajak Kota Jakarta Selatan Johari memberikan arahan mengenai instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2016 tentang pendataan potensi pajak daerah di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada hari Kamis 11 Agustus 2016. Acara yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan bertujuan untuk mendata potensi pajak baru di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Karena keterbatasan sumber daya yang tersedia, serta kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan regulasi peraturan yang berlaku, maka perlu upaya untuk melakukan reformasi, baik secara administrasi maupun pelayanan, sehingga diharapkan bisa menyadarkan arti pentingnya pajak terhadap pembangunan. Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, pendataan potensi pajak daerah ini diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah, karena tak bisa lagi mengandalkan pajak dari kendaraan bermotor. Maka dari itu, instruksi gubernur itu harus fokus dalam pendataan potensi pajak daerah yang difokuskan untuk membangun rumah susun, peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Tri Kurniadi menambahkan, prioritas utama adalah objek pajak baru yang belum terdaftar dan membayar pajak, seperti restoran, rumah kos, tempat hiburan, dan parkir. Itu bisa dimaksimalkan ya. Dengan pakai web, dengan pakai online, itu kan salah satunya untuk pajak ditingkatkan. Sehingga dengan demikian kita punya penghasilan yang cukup. Oleh karena itu pada tahun ini aja kita defisit berapa? 2-3 triliun defisit anggaran kita. 2 triliun kan? 2 triliun defisit anggaran kita. Karena pajak yang dapat PBB belum mencapai target, belum pajak kendaraan juga meleset dari perkiraan, disebabkan memang yang sedang ekonominya melemah. Dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi di hampir di seluruh dunia. Cina aja sekarang sudah mulai melemah. Sekarang yang pakai 7 India kemarin hasil dari BI. India lagi bagus, pertumbuhannya 7,5%. India. Kita masih di tataran 5 lah, 5. Nah, Amerika apalagi sekarang. Makanya kita betul-betul teman-teman ini fokus dalam hal penarikan pajak atau penarikan pajak. Karena Pak Gubernur, Pak Rapim sudah menyatakan, saya akan fokus anggaran pertama untuk infrastruktur rusun, membangun rusun sebanyak ini. Kemudian kesehatan, pendidikan, sama sembako untuk ditingkatkan. Kenapa sembako? Karena untuk menstabilkan harga. Jangan sampai di Jakarta terjadi gejolak harga yang tinggi. Nah, yang terakhir dia bilang, saya akan meningkatkan gaji Pemda DKI sama dengan swasta yang internasional. Tapi gitu, kerjanya yang benar gitu. Kerjanya bagus. Nah, untuk itulah kita semua diharapkan betul-betul memaksimalkan penghasilan pajak. Sementara Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Johari mengatakan, menghimbau kepada semua camat dan lurah untuk menginput data potensi pajaknya yang sudah didata sesuai dengan petunjuk yang terlampir. Masing-masing petugas dari kelurahan dapat menginput sesuai dengan wilayahnya. Saya sepakat karena di Jakarta Selatan semuanya sudah hampir sebagian besar sudah melakukan penginputan, sudah terbiasa. Hanya nanti teman-teman petugas khususnya di kelurahan segera melakukan langkah-langkah ini sebagaimana petunjuk
yang terlampir itu sederhana. Nanti teman-teman petugas kelurahan melakukan pendataan yang wajib pajaknya belum terdaftar. Wajib pajak datanya sudah kita serahkan semua ke masing-masing kelurahan. Ketika turun di lapangan, nanti teman-teman bawa data itu, kalau sudah ada centrangin. Kemudian ketika menemukan data wajib pajak baru, rumah kos, kemudian restoran, hiburan macam-macam, hotel juga macam-macam, ada rumah dan sebagainya, nanti dicatat, kemudian di kantor diinput. Proses penginputannya masing-masing teman-teman petugas sudah mempunyai login. Loginnya nanti diisi dengan masing-masing nama kelurahan. Misalnya kelurahan Kebayoran Baru, ketik Kebayoran Baru dengan caps lock huruf besar ya. Dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Selatan melaporkan.